apakah diperbolehkan menjamak bagi seorang yang menikah atau dalam resepsi? Ini termasuk yang menjadikan Habib Al-Haddad itu akan dijadikan mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i. Jadi imam mazhab itu cuma ada 4 ya, sebetulnya banyak. Cuma yang dikenal itu 4, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kenapa kok yang dikenal ini cuma 4? Padahal sebetulnya yang mujtahid mutlak selain Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu ada. Karena dari 4 madhab ini, murid-murid mereka yang banyak mengenalkan daripada 4 madhab ini. Jadi murid-murid beliau, ya, khususnya Imam Syafi'i yang tersebar di mana-mana, ya. Jadi bukan hanya karang kitabnya murid, makanya murid itu sebetulnya pengaruh besar bagi seorang guru. Di saat muridnya tidak baik, itu akan memiliki efek kepada guru tersebut. Makanya seorang guru, seorang ustadz di saat mendidik anak-anaknya itu usahakan akhlak dijadikan nomor 1. Kadang ada orang ngajar fikih, ngajar nahwu, shorof, mantek, balaghah, faraid dan lain-lainnya, akhlak tetap harus jadi nomor 1. Kenapa? Mau bagaimana alimnya kita punya murid, kalau dia tidak punya akhlak akan mencoreng kita. Walaupun mungkin kita tidak jadi masalah, tapi tetap manusia melihat akan hal itu. Makanya Al-Fakir di kelas tafaku di Al-Wasilah itu, Al-Fakir tetap ingin ngajar dan mengambil masalah akhlak. Kenapa? Karena Al-Fakir ingin yang belajar di Masjid Al-Wasilah itu semuanya akhlak menjadi rekomendasi terutama yang terdepan. Dalam kita akhlak yang kita baca itu, akhlak itu berkaitan dengan manusia pastinya. Maka itu ingin Al-Fakir tekankan. Baik akhlak mereka waktu belajar dengan guru, akhlak mereka dengan kitabnya. Karena terkadang ada orang itu belajar kitabnya itu taruh di bawah di lantai. Bagaimana akan dapat berkah? Kitabnya sejajar dengan kakinya, kitabnya sejajar dengan duburnya. Terkadang bukan hanya kitab, kadang bacaan Yasin, tahlil. Ya. Kemarin Al-Fakir waktu di salah satu tempat di Kuningan memasuki masjid besar, Al-Fakir tidak sebutkan tempatnya, masjid besar. Itu tempat Al-Qur'annya itu dengan kaki ini contoh Al-Fakir segini, ini paling cuma segini bedanya. Dan kalau orang itu ruku, apalagi sujud, itu pasti Al-Quran dibelakangi. Nah itu yang Al-Fakir kemarin membahas itu. Alangkah baiknya MUI itu di setiap daerah itu punya standaritas untuk masalah masjid ataupun musola. Semuanya yang berkaitan dengan masjid dengan musola. Contoh seperti halnya musola. Bagaimana kalau musolanya besar, musolanya kecil. Dengan keadaan seorang laki perempuan yang satu baris cuma dipisah dengan sutro atau satir. Itu posisinya bagaimana? Kan itu dibahas dalam kitab fikih. Nah, hendaknya MUI itu hadir di sini sehingga tidak menimbulkan gejolak. Karena nanti kalau sejajar bisa jadi nggak khusyuk. Mending kalau ya walaupun tua ada setonnya di sana, apalagi muda di sampingnya. Cuma dipisah saja dengan satir ataupun sutro. Kemudian termasuk masalah peletakan Al-Quran. Itu caranya bagaimana? Kan di kitab Ta'limut Ta'lim sampai dibahas. Kalau kita meletakkan kitab ini, itu yang atas adalah Al-Quran, yang bawah hadis, baru yang bawahnya lagi diatur. Termasuk di saat memegang kitab, ada orang memegang kitab tuh kayak gini kitabnya. Itu Quran. Kalau kitab ada nama Allah, ada ayat Quran, ada nama Nabi, ada hadis-hadis Nabi, ada namanya para ulama, ada perkataan para ulama, maka bawahnya pun diatur sama ulama. Kalau bawa kitab itu, kalau tidak seperti ini kita bawanya, atau biasanya para ulama mencontohkan di seperti ini. Ini adab. Dan itu adab itu kata para ulama yang mendatangkan keberkahan bagi orang yang belajar ilmu agama. Makanya di kelas tafaku yang hari Sabtu hari Ahad Al-Wasilah mengadakan itu, Al-Fakir saya berusaha untuk ngajar di situ bagian akhlak. Kenapa? Karena kita tidak ingin orang yang nanti apa istilahnya selesai atau lulus dari Masjid Al-Wasilah, dari belajar fikihnya di sana, tauhidnya, sirahnya, kemudian juga apalagi itu muhawarah bahasa Arabnya, tetap akhlak itu menjadi yang paling terdepan. Kenapa? Karena takutnya nanti pas keluar, oh ini pernah belajar di Masjid Al-Wasilah, tapi kalau akhlaknya seperti nah itu kita yang nggak mau. Maka akhlak ini penting. Nah kita kembali lagi, Habib Abdullah Haddad ini diminta untuk menjadi imam madhab karena dari segi keilmuan, makom, hatinya semuanya itu mumpuni. Habib Abdullah Haddad berkata seperti ini, kalau saya tidak punya akhlak dengan Imam Syafi'i, saya buat madhab baru katanya. Kalau saya tidak punya akhlak dan adab
dengan Imam Syafi'i, saya buat madhab baru. Karena mumpuni keilmuan beliau luar biasa. Bahkan beliau Malik Kutub di zamannya 60 tahun. Nah beliau mengatakan seperti ini. Bagi orang yang menikah dalam acara resepsi boleh dijamak sholatnya. Boleh dijamak, takdim atau takhir. Itu diperbolehkan. Ya, titik ya. Nah, tapi alangkah baiknya orang kalau mengadakan resepsi itu tolong jangan mepet ke waktu sholat. Jangan mepet ke waktu sholat. Resepsi contoh jam 11. Resepsinya 3 jam. Sehingga akhirnya sampai jam 2. Di tempat resepsinya, contoh di gedungnya, tempat wudhunya, kamar mandinya entah ayah. Kalaupun ada kamar mandinya cuma 1 yang hadir 200 orang. Musolanya ada kecil. Akhirnya sudahlah sholatnya di rumah saja. Di rumah sholat pulang 3:30. Maka itu yang tidak sholat pasti dosa. Tapi yang ada acara itu juga menanggung dosanya juga. Makanya kalau mau ada acara resepsi itu jangan nanggung gitu loh. Artinya kalau duhur ya duhur gitu loh. Resepsi jam berapa contohnya 12:30. Ya berarti orang sudah sholat datang ke situ itu. Atau contoh resepsi jam 3:30 sudah asar. Atau resepsi contoh jam 6:30 sudah maghrib. Atau resepsi contoh jam 3 malam sudah isya. Maka tidak jadi masalah gitu loh. Jadi jangan nanggung. Pokoknya kalau ngadakan acara resepsi, tolong nanti yang bakal punya ya atau yang sudah punya anak kayak Kang Asebo punya anak perempuan nanti mau menikah, tolong jangan mepet ngadakan acaranya ya. Jadi ngadakan acaranya itu usahakan setelah selesai sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah orang menikah itu akan sesuai dengan keadaan dirinya? Contoh laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik, laki-laki yang jelek dapat perempuan yang jelek. Karena Allah berfirman at-thayyibun lit-thayyibat wal khabithun lil khabisat. Yang baik Allah pasangkan dengan yang baik, yang jelek Allah pasangkan dengan yang jelek. Apakah seperti ini? Umumnya seperti itu. Makanya Anda yang jomblo, yang belum menikah, pengen dapat yang soleh, yang cantik, yang banyak ngaca gitu lah. Walaupun ngomong banyak, Bib tolong carikan yang cantik, carikan yang soleh. Lah Anda mukanya pas-pasan, akhlaknya pas-pasan, agamanya pas-pasan, ya paling dapatnya diskonan aja ntar. Kalau ada, ya, kalau ada itu juga. Artinya di saat kita punya keinginan harus disesuaikan dengan usaha. Saya pengen punya rumah yang bagus, ya kerjanya yang maksimal sesuai dengan usaha jeripayahnya. Gitu lah. Makanya contoh nih, Al-Fakir saya ngomong sendiri saat ini. Al-Fakir saya nikah ini, saya punya istri ini Masya Allah di pondoknya itu megang segala-galanya. Al-Fakir saya punya istri itu S2. Kang Asebob tuh masih kalah ini. PNS ini masih lewat sama istri saya. Saya punya istri itu S2. Kemudian jadi ketua BEM berapa kali. Kemudian juga waktu lulus langsung diberikan amanah megang kantor maktabah. Satu-satunya banat yang di Dalwa yang baru lulus tapi dipasrahi. Prestasinya banyak gitu loh. Nah waktu nikah dapatnya orang seperti saya gitu loh. Waktu singkat cerita Al-Fakir dengan keluarga minta saya punya istri, saya punya mertua, umi saya nelpon ke Ustaz Segabah Harun. Ustadz anak perempuan antum yang namanya ini anak saya mau diminta sama laki-laki namanya Novel Atos. Kira-kira bagaimana, cocok enggak? Akhirnya saya punya guru Dr. Ustaz Segabah Harun mengatakan enggak apa-apa, Novel Atos itu orangnya khidmah dan juga berakhlak. Akhirnya dikasih sampai akhirnya sekarang menikah. Artinya apa? Walaupun kita mukanya pas-pasan, akhlaknya jangan pas-pasan. Walaupun kita mukanya pas-pasan, ya agamanya jangan pas-pasan gitu loh. Ya anak nggak nyinggung ke sana atau ke sini, enggak. Ya. Langsung jelaskan itu. Enggak sih. Ya. Ya oleh karenanya ya kalau kita pengen mendapatkan laki-laki yang soleh atau perempuan yang soleh, ya kitanya perbaiki diri. Masih ada waktu ya, Kang Wahyu. Masih ada waktu gitu loh. Pengen cari yang istri yang soleha, ya agamanya baik, yang cantik. Kenapa kok cengar-cengir ke sana? Jadi kita perbaiki kita punya diri. Karena saya yakin di luar sana itu banyak orang tua yang punya perempuan, anak yang sangat soleha. Di saat dia mencari untuk anak perempuannya pasti dia orang tua ini akan mencari laki-laki yang soleh, agamanya baik dan secara detil. Karena Al-Fakir saya waktu mau menikah sama saya punya istri ini,
mertua saya nanya ke sana, nanya ke Cirebon, nanya ke sini, semuanya ditanya. Kenapa? Karena untuk anaknya yang soleha. Maka sama, kita juga kalau punya anak perempuan, pasti kita pengen mencari anak perempuan kita nih laki-laki yang soleh. Nah, oleh karenanya ada yang bertanya, Ustadz, orang seperti saya berhak tidak dapat istri yang soleh? Berhak, tapi Anda banyak-banyak ngaca. Artinya banyak memperbaiki diri. Jangan cuma berkobar-kobar, saya pengen istri yang soleh, saya pengen istri yang ini. Lah Andanya nggak mau memperbaiki diri, Andanya nggak mau berusaha berubah, maka paling-paling ya ujung-ujungnya dapat yang sesuai dengan karakter Anda. Wallahu a'lam.